Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa hayyakumullahu wa bayyakum ayyuhash shabab al-fudala في هذه السنة الجديدة الدراسية، وهذا أول لقاء لكم بعد تفرق طويل وزمن بعيد. Ini adalah pertemuan pertama kita setelah perpisahan yang sangat panjang. Meskipun pertemuan ini adalah pertemuan yang juga terpisah secara tempat, akan tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keberkahan pada setiap apa yang telah kita lakukan. Wa nas'alullah ta'ala ay yarzuqana ilman nafi'an wa ay yusahhil lana fahman wa amalan, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kepada kita dalam memahami dan mengamalkannya. Santri-santri Ustadz Ananda sekalian kelas 4 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran Nahwu bersama Ustadz, dan insyaallah kita akan melanjutkan apa yang telah kita selesaikan pada buku An-Nahwul Wadih jilid 2 ini, yang mana kita sempat terhenti untuk melanjutkannya di kelas 3 kemarin. Akan tapi yang perlu Ananda sekalian ketahui bahwasanya ilmu nahwu ini adalah ilmu yang dia ibarat silsilatul mutawasilah, as-silsilah al-mutawasilah, rantai yang mana dia terkait satu dengan lainnya, dan apabila hilang salah satu daripada cincinnya maka dia akan terlepas dan tidak bisa bersambung. Maka ilmu nahwu adalah ilmu yang apabila salah satu babnya telah lupa, telah kita tinggalkan, kita tidak akan bisa melanjutkan ke bab-bab sebelumnya. Maka dari itu pada kesempatan kali ini Ustaz mengajak Ananda sekalian untuk kembali kita mengambil buku ini dari lemari kita, buku Nahwul Wadih juz'ul awal, juz yang pertama, jilid pertama. Kita ambil kembali daripada lemari kita dan kita buka, kita baca kembali agar apabila kita melanjutkan di buku yang kedua ini kita bisa melanjutkan dengan baik, tidak ngambang. Jadi kita akan baca singkat apa yang telah kita pelajari di buku 1 ini. Pertemuan kita kali ini insyaallah kita selesaikan untuk membahas yang telah kita lalui. Yang pertama adalah tentang al-jumlatul mufidah. Al-jumlatul mufidah adalah kalimat yang sempurna, kalimat yang memberikan makna yang sempurna, memberikan faedah makna yang sempurna. Maka dia di dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu dinamakan dengan al-jumlatul mufidah. Al-jumlatul al-mufidah ini adalah dasar yang tidak boleh kita sampai lupa. Al-jumlatul mufidah adalah susunan kata atau sebuah kalimat yang bermanfaat, yang memberikan faedah makna yang sempurna. Dia terdiri dari beberapa kalimah. Kalimah artinya adalah kata, sedangkan jumlah artinya adalah kalimat. Ini jangan lupa ini. Jumlah artinya kalimat dan kalimat artinya adalah kata. Ingat ya Bang Hendra? Kemudian itu pembahasan kita di bab yang pertama.
Al-jumlatul mufidah adalah susunan kata yang memberikan faedah makna yang sempurna. Kemudian al-kalimatu, kata ini terbagi menjadi 3. Ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, ada yang namanya harfun. Ini juga telah kita pelajari di buku 1. Isim adalah kata benda. Definisi singkatnya, isim adalah kata benda. Definisi singkatnya, menurut Nahwawi, isim adalah kullu lafzin yadullu ala ismin, kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun. Semua lafaz yang dinamakan dengannya benda, jamad atau nabat atau tumbuh-tumbuhan atau insan atau manusia, ini dinamakan dengan isim. Kemudian fi'il. Fi'il itu terbagi 3. Ada namanya fi'il madhi, mudhari' dan amal. Fi'il secara singkat adalah kata kerja. Kalau menurut versi Nahwawi adalah kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Setiap lafaz yang mana dia menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan pada masa tertentu. Maka dia terbagi menjadi 3. Ada madhi, mudhari' dan amal. Yang pertama madhi, fi'il, kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan pada masa yang telah lampau. Kemudian mudhari', menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan pada masa yang sekarang atau yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah amar, yaitu talabul fi'li, permintaan untuk melakukan suatu pekerjaan. Itu dinamakan dengan fi'il amar. Ini 3 pembagian fi'il ini, antum jangan sampai lupa. Dan yang terakhir adalah harfun. Harfun adalah kullu lafzin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Adalah suatu lafaz, kata yang mana maknanya tidak akan jelas kecuali dengan bantuan kata yang lain, atau kalau bahasa singkatnya ini adalah kata bantu. Dalam bahasa Indonesianya bisa kita golongkan seperti kata bantu. Itu dia. Inilah yang akan menyusun sebuah jumlah. Dari 3 inilah terbentuknya sebuah jumlah, sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia. Dan jumlah ini yang terdiri daripada 3 unsur ini memiliki 2 jenis. Yang pertama al-jumlah al-fi'liyah. Yang kedua al-jumlah al-ismiyah. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah kalimat yang diawali dengan fi'il. Yang diawali dengan fi'il. Contohnya yadhhabu Muhammadun ilal masjid. Yadhhabu Muhammadun ilal masjid, artinya Muhammad pergi ke masjid. Ini adalah contoh daripada jumlah fi'liyah, diawali dengan sebuah fi'il. Kalau dalam bahasa Indonesia kita belajar subjek, predikat, objek. Kalau dalam bahasa Indonesia, subjek itu istilahnya adalah fa'il, pelaku. Predikat itu bisa kita masukkan dia dalam fi'il. Kata kerja termasuk predikat. Gitu ya, Mahendra. Kemudian yang terakhir objek. Kalau dalam bahasa Arab bukan S dulu,
tapi dulu, predikatnya dulu. Fi'ilnya dulu, baru fa'ilnya. Kata kerjanya dulu, baru pelakunya. Itu dia jumlah fi'liyah. Kemudian jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim. Seperti al-kitabu mufidun. Buku itu bermanfaat. Buku itu bermanfaat. Ini adalah jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ahsanta. Ya, ini adalah dasar yang harus kita kuasai. Kemudian kita murajaah sedikit bab-bab yang ada di buku 2 yang telah kita pelajari. Fi'il tadi. Ini tentang fi'il. Di buku 2 ini kita masuk pembahasannya lebih dalam masalah fi'il. Fi'il ini ada yang namanya sahihul akhir. Ada yang namanya mu'tallul akhir. Fi'il sahihul akhir adalah fi'il yang mana huruf terakhir daripada huruf aslinya bukan merupakan huruf illah, yaitu alif, waw, ya. Itu namanya sahihul akhir. Yang mana huruf akhir daripada huruf asli fi'il tersebut tidak alif atau waw atau ya. Kalau huruf aslinya berakhiran salah satu di antara 3 huruf illah ini, maka dia termasuk mu'tallul akhir. Ini berhubungan nanti dengan kita mengi'rab. Ini harus paham, baru kita bisa mengi'rab. Kemudian setelah bab ini, bab selanjutnya kita masuk ke al-mabniyu wal mu'rab. Al-mabni wal mu'rab. Al-mabni itu adalah kata yang baris akhirnya tidak pernah berubah, tidak bisa berubah disebabkan oleh huruf apapun. Sedangkan al-mu'rab itu kata yang bisa berubah baris akhirnya karena disebabkan oleh huruf atau disebabkan oleh posisi dia, berubah barisnya. Sedangkan al-mabni tidak. Nah, inilah pelajaran-pelajaran yang telah kita selesaikan di buku 1 dan 2, dan Ustaz harap antum semua baca ini kembali dan antum murajaah, kuasai lagi materi yang ada, dan kita akan masuk insyaallah tentang bina'ul fi'li. Kita akan mulai membahas dari masalah bina'ul fi'li. Ada bina'ul fi'l madhi, bina'ul fi'l amr, dan bina'ul fi'l mudhari. Kita akan mulai dari pembahasan ini pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Sekian singkat murajaah kita pada pertemuan pertama ini. Ustaz harapkan yang singkat ini dapat kita pahami, dan nanti insyaallah akan kita bagikan link untuk antum semua bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan di sana mengenai pelajaran yang telah kita pelajari. Dan kemudian nanti ada juga soal-soal evaluasi tentang pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari, dan antum harus melakukan ikut dalam evaluasi tersebut. Dan disitulah absensinya dinilai. Sekian, semoga dapat dipahami bersama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.